Kubuat menyesal suamiku setelah menghinaku jelek. Aku ceraikan dia saat aku sukses. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Aku, Dinda, berdiri di pelaminan dengan gaun putih yang menjuntai indah, di samping lelaki yang selama ini kucintai, Mas Ali. Wajahnya tampan dalam balutan jas abu-abu yang membuatnya tampak begitu berwibawa. Aku tersenyum, merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Tangan Mas Ali menggenggam jemariku erat, seolah meyakinkanku bahwa aku telah memilih dengan benar, bahwa pernikahan ini adalah awal dari kehidupan penuh kebahagiaan. Aku masih ingat bagaimana pertemuan kami dulu begitu manis. Mas Ali adalah sosok yang penuh perhatian. Pria yang setiap kata-katanya mampu membuatku merasa dihargai dan dicintai. Saat kami masih berpacaran, dia selalu punya cara untuk membuatku tersenyum. Entah itu dengan membawakan bunga di hari-hari tak terduga atau sekadar mengirim pesan singkat di tengah kesibukannya, memastikan bahwa aku merasa istimewa. Aku yakin, dalam dirinya ada cinta yang begitu dalam untukku, dan aku siap menjalani hidup bersamanya. Malam pertama kami sebagai suami istri berlangsung begitu indah. Mas Ali memelukku erat, mengusap rambutku dengan lembut, dan berbisik bahwa ia akan selalu menjagaku. Aku tersenyum di balik dekapannya, membayangkan kehidupan kami yang akan dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Aku percaya bahwa bersamanya, aku akan selalu merasa dicintai dan dilindungi. Hari-hari setelah pernikahan kami juga terasa seperti dongeng. Aku menikmati peran baruku sebagai istri, mengurus rumah dengan penuh semangat, memasak makanan favoritnya, dan menyiapkan segala keperluannya dengan penuh cinta. Mas Ali pun tampak selalu bersikap manis, memuji masakanku, mencium keningku sebelum berangkat kerja, dan sesekali membawakan oleh-oleh kecil sebagai tanda perhatiannya. Aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia, seolah segala impian yang pernah kumiliki telah menjadi kenyataan. Namun, perlahan, aku mulai menyadari sesuatu. Mas Ali bukan hanya pria yang penuh cinta, tetapi juga seseorang yang memiliki standar yang tinggi, terutama dalam hal-hal kecil yang bahkan tak pernah terpikirkan olehku. Awalnya, aku menganggap itu sebagai hal biasa, sesuatu yang mungkin memang harus kupelajari sebagai istri baru. Ketika ia mengoreksi cara lipatanku dalam menata pakaian di lemari, aku hanya tersenyum dan mencoba memperbaikinya. Saat ia mengomentari cara memasakku yang kurang rapi, aku dengan senang hati mendengarkan dan mencoba lebih teliti. Namun, seiring waktu, kritik-kritik itu mulai terasa lebih tajam, lebih sering, dan lebih menyakitkan. Dinda, kenapa sih kamu selalu menaruh piring sembarangan? Aku sudah bilang berkali-kali, taruh di rak yang bawah, bukan yang atas. Nadanya bukan sekadar memberi saran, tetapi terdengar seperti teguran keras. Aku terdiam, merasa bersalah, meskipun aku tahu itu hanya masalah kecil. Lalu, kritik itu semakin melebar. Kamu kok makin pelupa, sih? Aku sudah bilang beli kopi yang biasa aku minum, bukan yang ini. Wajahnya tampak kesal, meskipun aku tahu aku sudah berusaha sebaik mungkin mengingat segala keinginannya. Aku mulai merasa tertekan, meskipun aku tak ingin mengakuinya. Aku mencintai Mas Ali, dan aku ingin menjadi istri yang baik untuknya, tapi perlahan, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Malam-malamku tak lagi selalu dipenuhi dengan pelukan hangatnya. Kadang-kadang, ia tertidur lebih dulu tanpa mengucapkan selamat malam. Sesekali, ia tampak lebih sering tenggelam dalam pikirannya sendiri, tidak lagi membalas senyumku dengan antusiasme yang sama seperti dulu. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya bagian dari proses adaptasi dalam pernikahan. Bahwa setiap pasangan pasti memiliki masa-masa seperti ini.
bahwa aku hanya perlu bersabar dan tetap berusaha membuatnya bahagia. Namun, jauh di dalam hatiku, aku mulai merasa ada bayangan yang mengintai kebahagiaanku. Sesuatu yang pelan-pelan merenggut rasa percaya diriku. Sesuatu yang membuatku mulai mempertanyakan, apakah aku benar-benar sedang hidup dalam mimpi yang menjadi kenyataan? Atau justru sedang tersesat dalam kenyataan yang jauh dari impianku? Setahun setelah pernikahan kami, sesuatu mulai berubah dalam cara Mas Ali memperlakukanku. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Ku bilang pada diriku sendiri bahwa ini hanya masa-masa sulit yang wajar terjadi dalam rumah tangga. Namun, perlahan, aku mulai merasakan bahwa kebahagiaan yang dulu begitu nyata kini semakin samar. Aku masih ingat betapa hangatnya hubungan kami di awal. Bagaimana Mas Ali selalu memastikan aku merasa diperhatikan dan dicintai. Tapi sekarang, sorot matanya berbeda. Caranya berbicara padaku pun berubah. Aku tahu pekerjaan Mas Ali semakin menuntut. Ia sering pulang larut dengan wajah yang penuh ketegangan, dahinya berkerut, dan bahunya tegang. Aku selalu berusaha menyambutnya dengan senyum, menyiapkan teh hangat, dan mencoba menanyakan harinya. Namun, seringkali ia hanya menjawab dengan gumaman singkat atau, yang lebih buruk, mendesah panjang seolah kehadiranku sendiri sudah cukup mengganggunya. Jika dulu ia selalu berbagi cerita tentang pekerjaannya, kini ia lebih sering diam atau malah membalas pertanyaanku dengan nada ketus. "Kamu nggak usah tanya-tanya terus, Dinda. Aku capek," katanya suatu malam, suaranya dingin. Aku tercekat, merasa kata-kata itu lebih menusuk daripada yang seharusnya. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku peduli, bahwa aku ingin menjadi bagian dari hidupnya. Tapi sepertinya, perlahan, aku sedang didorong menjauh. Semakin hari, hal-hal kecil yang dulu tak pernah menjadi masalah kini berubah menjadi sumber ketegangan. Aku mulai merasa bahwa tidak ada yang kulakukan yang benar di matanya. Jika aku memasak makanan yang tidak sesuai dengan seleranya, ia akan mengerutkan dahi dan menghela napas panjang sebelum akhirnya makan dengan enggan. Jika aku lupa menaruh barang di tempatnya, ia akan mengomel panjang lebar, membuatku merasa bodoh dan ceroboh. Kritik-kritiknya yang dulu terdengar seperti saran yang membangun kini terasa seperti serangan yang disengaja. Aku mulai berhati-hati dalam segala hal, mencoba memastikan bahwa setiap sudut rumah tertata rapi, bahwa makan malam selalu disajikan tepat waktu, bahwa aku tidak mengatakan sesuatu yang bisa memancing kemarahannya. Tapi tetap saja, seberapa keras aku berusaha, selalu ada hal yang salah. Pernah suatu kali aku tertawa menonton sebuah acara televisi saat ia baru pulang kerja, dan tanpa alasan yang jelas, ia menatapku dengan ekspresi kesal. "Kamu bisa nggak sih jangan ketawa keras-keras? Aku baru pulang kerja dan kepalaku sudah pusing," katanya sambil mengendurkan dasi dan duduk di sofa dengan wajah penuh kelelahan. Aku terdiam. Aku tahu ia sedang stres. Tapi apakah salah jika aku mencoba menikmati sesuatu? Aku merasakan benjolan di tenggorokanku, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin memperkeruh suasana. Lama-kelamaan, aku mulai merasa bahwa aku harus mengubah diriku agar tidak membuatnya kesal. Aku mulai lebih sering diam, mengukur kata-kata sebelum berbicara, memastikan bahwa aku tidak melakukan sesuatu yang bisa memancing amarahnya. Aku bahkan mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku memang terlalu berisik? Apakah aku terlalu ceroboh? Apakah aku tidak cukup baik sebagai istri? Suatu malam, aku duduk di kamar sendirian, memeluk lututku sambil menatap bayangan diriku di cermin. Aku hampir tidak mengenali perempuan yang ada di sana. Mataku tampak lelah, senyumku semakin jarang muncul, dan di dalam diriku, ada ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku takut melakukan kesalahan. Aku takut membuatnya marah. Aku takut bahwa jika ini terus berlanjut, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku ingin percaya bahwa ini hanya fase, bahwa Mas Ali akan kembali seperti dulu. Aku ingin berpikir bahwa ia masih mencintaiku seperti saat kami pertama kali menikah. Tapi entah mengapa,
Ada sesuatu di dalam hatiku yang mulai berbisik bahwa mungkin kenyataan tidak seindah itu. Hari itu aku sedang bersiap-siap untuk menghadiri acara keluarga di rumah orang tuaku. Aku mengenakan gaun biru lembut yang dulu dibelikan Mas Ali saat kami masih pacaran. Aku mematut diri di depan cermin, memastikan bahwa riasanku tidak terlalu tebal namun tetap membuatku terlihat segar. Aku ingin terlihat cantik, bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk Mas Ali. Aku berharap ia akan tersenyum dan mengatakan bahwa aku terlihat menawan, seperti dulu. Tapi ketika aku berbalik dan menatapnya, yang kudapatkan bukan senyuman penuh kagum, melainkan tatapan dingin yang membuat dadaku mencelos. Ia menyandarkan tubuhnya di pintu dengan tangan terlipat di dada, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi meremehkan. "Kamu kok makin jelek aja, Din?" katanya, tanpa basa-basi. Aku membeku. Aku berharap itu hanya candaan, sesuatu yang bisa kami tertawakan bersama. Tapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sedang bercanda. Matanya tetap tajam, dan bibirnya melengkung sinis. Aku tersenyum kecil, mencoba mengabaikan rasa perih yang mulai menjalar di dadaku. "Mas bercanda, kan?" tanyaku, berharap ia akan tertawa dan mengatakan bahwa ia hanya menggoda. Tapi alih-alih tertawa, ia justru melanjutkan dengan nada lebih dingin. "Serius, Din, aku nggak tahu kenapa, tapi kamu kelihatan beda. Kusam. Kayak kurang terawat." Aku tidak tahu harus berkata apa. Seolah-olah semua usahaku untuk tetap terlihat menarik di matanya sia-sia. Aku meraba pipiku, mencoba mencari tanda-tanda kekusaman yang ia maksud. Apakah aku memang berubah? Apakah aku benar-benar tidak secantik dulu? Apakah pernikahan ini telah mengubahku menjadi seseorang yang tidak lagi pantas dipandang dengan penuh kekaguman? Saat di dalam mobil, aku menatap bayanganku di kaca jendela. Kata-kata Mas Ali terus terngiang di kepalaku, mengikis rasa percaya diriku sedikit demi sedikit. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya pendapatnya, bahwa tidak ada yang salah denganku. Tapi mengapa? Semakin aku mencoba menyangkal, semakin aku merasa bahwa mungkin ia benar. Sejak saat itu, aku mulai lebih sering bercermin. Aku memperhatikan setiap detail di wajahku, mencari tanda-tanda perubahan yang mungkin membuat Mas Ali tidak lagi tertarik padaku. Aku mulai lebih sering menggunakan pelembab, membeli produk perawatan kulit yang lebih mahal, bahkan mencoba diet untuk menurunkan beberapa kilogram yang mungkin telah bertambah sejak pernikahan kami. Tapi tidak peduli seberapa keras aku berusaha, Mas Ali tidak pernah lagi melihatku dengan tatapan kagum seperti dulu. Sebaliknya, komentarnya semakin tajam. Kadang-kadang ia mencibir cara berpakaian atau caraku berdandan. "Kamu dandan gitu mau kemana? Nggak usah repot-repot, nggak ada yang peduli juga," katanya suatu hari ketika aku memakai lipstik sebelum pergi ke acara teman-teman lamaku. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Tapi kata-katanya seperti belati yang menembus jantungku. Jika suamiku sendiri tidak melihatku menarik, lalu apa gunanya semua usaha ini? Aku mulai kehilangan semangat untuk merawat diriku. Aku berpakaian seadanya, tidak lagi terlalu peduli dengan penampilan, dan mulai menghindari bercermin terlalu lama. Aku juga mulai menarik diri dari lingkungan sosialku. Aku menolak beberapa undangan dari teman-temanku, merasa malu jika mereka menyadari bahwa aku tidak lagi secantik dulu. Aku takut mereka akan berpikir sama seperti Mas Ali, bahwa aku telah berubah menjadi perempuan yang kusam dan tidak menarik. Aku lebih sering memilih diam di rumah, berusaha tidak menarik perhatian, berusaha tidak lagi berharap bahwa Mas Ali akan melihatku seperti dulu. Malam-malamku kini sering kuhabiskan dengan memikirkan di mana letak kesalahanku. Apakah semua istri mengalami ini? Apakah semua suami pada akhirnya berhenti melihat istrinya dengan kekaguman? Aku rindu sosok Mas Ali yang dulu, yang selalu menyelipkan pujian kecil di antara obrolan kami,
yang membuatku merasa istimewa bahkan tanpa aku harus berusaha keras. Tapi kini, ia hanya melihatku sebagai seseorang yang semakin buruk dari hari ke hari. Aku mulai berpikir, mungkinkah cinta memang seperti ini? Mungkinkah perasaan kagum itu memang akan memudar seiring waktu? Ataukah ini pertanda bahwa aku telah kehilangan sesuatu yang dulu membuatku istimewa di matanya? Dan yang lebih menakutkan, mungkinkah aku juga mulai kehilangan diriku sendiri? Aku tidak pernah berpikir bahwa pertemuan sederhana dengan seorang teman lama bisa mengubah caraku memandang hidup. Hari itu, aku hampir saja menolak undangan reuni kecil yang diadakan teman-teman SMA-ku. Aku sudah terlalu terbiasa menutup diri, merasa tidak ada gunanya bertemu orang-orang yang dulu mengenalku sebagai Dinda yang ceria dan penuh semangat. Tapi entah mengapa, ada dorongan kecil dalam diriku yang berkata bahwa aku harus pergi. Mungkin, jauh di dalam hati, aku rindu menjadi diriku yang dulu. Aku tiba di kafe tempat kami janjian dengan perasaan canggung. Sudah lama aku tidak berada dalam lingkungan sosial seperti ini. Dan aku takut teman-temanku akan menyadari betapa berbedanya diriku sekarang. Tapi begitu aku masuk, aku mendengar suara yang begitu familiar. Dinda. Astaga, sudah lama sekali. Aku menoleh dan melihat Asri, sahabat masa kecilku. Ia masih sama seperti dulu, cerah, hangat, dan penuh energi. Ia berlari kecil ke arahku dan langsung memelukku erat. Seolah kami tidak pernah berpisah bertahun-tahun lamanya. Aku tersenyum kecil, meski ada rasa asing dalam kehangatan ini. Sudah lama aku tidak diperlakukan dengan penuh kasih seperti ini, dan aku bahkan nyaris lupa bagaimana rasanya. Asri menatapku dengan penuh antusias, tapi tatapannya kemudian berubah menjadi sedikit heran. Dinda, kamu kelihatan beda banget, katanya. Matanya menyapu wajahku dengan penuh perhatian. Aku menelan ludah, berusaha tersenyum. Masa sih? Mungkin karena udah lama nggak ketemu. Ia menggeleng pelan. Dulu kamu selalu ceria. Sekarang, entahlah, kamu terlihat lebih diam. Apa semuanya baik-baik saja? Pertanyaan itu membuat dadaku terasa sesak. Aku ingin menjawab, ya. Ingin mengatakan bahwa aku baik-baik saja, bahwa hidupku sempurna setelah menikah dengan pria yang dulu begitu kucintai. Tapi aku tidak bisa. Ada sesuatu dalam cara Asri bertanya, tulus dan penuh perhatian, yang membuat pertahananku runtuh sedikit demi sedikit. Kami akhirnya duduk di sudut kafe yang lebih sepi, dan entah bagaimana, aku mulai bercerita. Awalnya, aku hanya mengatakan bahwa pernikahan tidak selalu mudah, bahwa ada tantangan yang harus dihadapi. Tapi semakin lama aku berbicara, semakin aku menyadari betapa banyak yang telah kupendam. Aku bercerita tentang bagaimana Mas Ali berubah, tentang bagaimana kritik-kritiknya perlahan mengikis kepercayaan diriku, tentang bagaimana aku merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup berharga. Asri mendengarkan dengan sabar, tanpa menyela. Sesekali, ia mengangguk atau menggenggam tanganku, memberikan kehangatan yang telah lama hilang dari hidupku. Ketika aku akhirnya berhenti bicara, ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lembut tapi tegas. Dinda, ini bukan salahmu. Aku tertegun. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi begitu berat untuk kuterima. Aku telah terbiasa menyalahkan diriku sendiri, berpikir bahwa akulah yang harus berubah agar Mas Ali kembali mencintaiku seperti dulu. Tapi Asri menatapku dengan mata yang penuh keyakinan. Kamu nggak pantas diperlakukan seperti ini, lanjutnya. Pernikahan itu seharusnya membuatmu bahagia, bukan malah membuatmu merasa tidak cukup baik. Aku mengenalmu, Dinda. Kamu adalah perempuan yang penuh semangat, yang selalu bisa melihat keindahan dalam segala hal. Kalau sekarang kamu merasa hilang, mungkin karena seseorang berusaha memadamkan cahayamu. Aku merasakan mataku panas. Tidak ada yang pernah mengatakan hal itu kepadaku sebelumnya. Tidak ada yang pernah melihatku seperti ini,
sebagai seseorang yang sebenarnya berharga, tapi hanya sedang tersesat. Kamu harus mulai bertanya pada dirimu sendiri. Din, kata Asri lagi. Apakah kamu ingin hidup seperti ini selamanya? Apakah kamu mau terus merasa kecil hanya karena seseorang tidak bisa melihat betapa luar biasanya dirimu? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini, aku berpikir bahwa pernikahan adalah tentang bertahan, tentang mengorbankan diri demi kebahagiaan pasangan. Tapi bagaimana jika dalam proses itu, aku justru kehilangan kebahagiaanku sendiri? Bagaimana jika aku telah berusaha begitu keras untuk menjaga pernikahan ini tetap utuh, tapi dalam prosesnya, aku justru menghancurkan diriku sendiri? Saat aku berpisah dengan Asri malam itu, ia menggenggam tanganku erat. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kurang, Din. Kamu berharga, dengan atau tanpa Mas Ali. Aku pulang dengan hati yang dipenuhi pertanyaan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku mulai melihat ke dalam diriku sendiri, mulai mempertanyakan apakah aku benar-benar bahagia. Kata-kata Asri terus terngiang di kepalaku. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk mengubah sesuatu, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus menemukan caraku sendiri untuk bangkit, sebelum aku benar-benar kehilangan diriku sendiri. Malam itu, setelah pulang dari pertemuan dengan Asri, aku duduk diam di dalam kamar. Aku menatap bayangan diriku di cermin, mencoba mencari perempuan yang dulu penuh percaya diri dan kebahagiaan. Aku memikirkan kata-kata Asri. Apakah aku benar-benar telah kehilangan cahayaku sendiri? Aku dulu selalu percaya bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam pernikahan, dalam mencintai seseorang sepenuh hati. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah perasaan hampa dan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Aku tidak bisa tidur malam itu. Kepalaku dipenuhi suara-suara yang bertarung di dalam pikiranku. Satu sisi diriku berkata bahwa ini hanya fase, bahwa semua pernikahan pasti memiliki tantangan. Tapi sisi lain dari hatiku mulai mempertanyakan, apakah aku masih bisa menyelamatkan diriku sendiri? Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus seperti ini, hidup dalam bayang-bayang seseorang yang seharusnya mencintaiku, tapi malah membuatku merasa kecil. Keesokan paginya, aku melakukan sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Aku berjalan ke rak buku di sudut kamar dan menarik sebuah buku yang dulu sangat kusukai. Sebuah buku motivasi yang pernah memberiku inspirasi bertahun-tahun lalu. Aku membuka lembar demi lembar, membaca kata-kata yang terasa seperti berbicara langsung padaku. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa menunggu seseorang untuk mengubah hidupku. Jika aku ingin menemukan kebahagiaanku lagi, aku harus mencarinya sendiri. Aku mulai membaca lebih banyak buku-buku tentang self-love, tentang bagaimana membangun kembali kepercayaan diri, tentang bagaimana menemukan kebahagiaan tanpa bergantung pada orang lain. Setiap kata yang kubaca terasa seperti tamparan, mengingatkanku betapa aku telah membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan tanpa berusaha untuk keluar. Aku menyadari bahwa aku telah kehilangan hubungan dengan diriku sendiri. Aku terlalu sibuk mencoba menyenangkan Mas Ali sampai lupa bahwa aku juga berhak untuk bahagia. Selain membaca, aku mulai mencoba meditasi. Awalnya, rasanya aneh duduk dalam keheningan, hanya mendengarkan suara nafasku sendiri. Tapi semakin sering aku melakukannya, semakin aku menyadari bahwa pikiranku selama ini penuh dengan ketakutan dan keraguan. Aku selalu berpikir tentang bagaimana menyenangkan Mas Ali, bagaimana menghindari kemarahannya, bagaimana menjadi istri yang sempurna. Aku tidak pernah benar-benar memberi ruang bagi diriku sendiri untuk hanya ada, untuk hanya bernapas tanpa rasa takut. Aku juga mulai menulis jurnal. Aku menuliskan semua yang ada di dalam pikiranku, rasa sakit, ketakutan, kebingungan, dan harapan-harapan kecil yang mulai muncul. Setiap kata yang kutulis membuatku merasa sedikit lebih ringan, seolah aku sedang berbicara dengan versi diriku yang telah lama terlupakan. Aku menulis tentang impian-impian yang dulu pernah kumiliki,
tentang bagaimana aku dulu ingin menjadi seorang desainer grafis sebelum semuanya tenggelam dalam kehidupan rumah tangga. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk mengejar impian itu? Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan kecil dalam diriku. Aku masih sering merasa sedih dan ragu, tapi kini ada dorongan dalam diriku untuk melakukan sesuatu. Aku mulai mencari kursus desain grafis online, sesuatu yang bisa kulakukan diam-diam tanpa Mas Ali tahu. Aku mendaftar untuk kelas pertama dengan perasaan campur aduk. Aku takut, tapi juga bersemangat. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa melakukannya, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin melihat apakah masih ada bagian dari diriku yang bisa bersinar kembali. Malam pertama aku mengikuti kelas, aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan, rasa puas. Meski aku harus belajar dari awal lagi, meski tanganku masih kaku menggambar di layar komputer, aku merasa hidup kembali. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu sibuk mencoba menjadi seseorang yang diinginkan oleh orang lain, sampai aku melupakan siapa diriku sebenarnya. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Aku tahu bahwa masih banyak rintangan yang harus kulewati, terutama dengan Mas Ali yang pasti tidak akan menyukai perubahan ini. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa memiliki harapan. Aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, aku masih bisa menemukan diriku yang dulu, perempuan yang percaya bahwa ia pantas untuk dicintai, terutama oleh dirinya sendiri. Aku menatap layar laptop di depanku. Jemariku sedikit gemetar di atas keyboard. Malam ini, aku baru saja menyelesaikan tugas pertamaku dalam kursus desain grafis yang kuikuti secara diam-diam. Sebuah logo sederhana yang kubuat dengan penuh perjuangan. Tidak sempurna, mungkin juga jauh dari kata profesional. Tapi ini adalah sesuatu yang kubuat sendiri. Aku menarik napas panjang, membiarkan perasaan hangat menyelimuti dadaku. Ada kebahagiaan kecil yang kurasakan, sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupku. Dulu, sebelum menikah dengan Mas Ali, aku memiliki impian besar. Aku ingin menjadi desainer grafis, ingin menciptakan karya-karya yang bisa dilihat banyak orang, ingin bekerja di dunia kreatif yang penuh warna. Tapi setelah menikah, aku merasa impian itu harus kusimpan di sudut hati. Aku berpikir bahwa menjadi istri yang baik berarti mengorbankan ambisi demi keluarga, bahwa tugas utamaku adalah mendukung suami dan memastikan rumah tangga berjalan dengan baik. Aku tidak pernah menyangka bahwa perlahan, dalam proses itu, aku juga mengorbankan diriku sendiri. Namun sekarang, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku berani bermimpi lagi. Setiap malam, ketika Mas Ali sudah tertidur atau sedang sibuk dengan pekerjaannya, aku menyelinap ke sudut kamar dan menyalakan laptopku. Aku belajar dari awal, mengenal kembali dunia desain yang dulu begitu kucintai. Aku menonton tutorial, mencoba teknik-teknik baru, dan meskipun hasilnya belum sempurna, aku merasa semakin hidup setiap kali menyelesaikan sebuah desain. Setiap malam adalah perjalanan baru. Ada saat-saat di mana aku frustrasi karena hasil desainku tidak sesuai harapan. Ada malam-malam di mana aku hampir menyerah karena merasa tidak cukup baik. Tapi aku terus mengingat kata-kata Asri, jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kurang berharga. Aku mencoba membangun kembali keyakinan diriku, sedikit demi sedikit. Aku belajar untuk menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari proses, bahwa tidak ada yang langsung menjadi ahli dalam semalam. Tentu saja, Mas Ali mulai memperhatikan perubahanku. Ia mulai bertanya mengapa aku sering tidur lebih larut, mengapa aku terlihat lebih sibuk dari biasanya. Aku berusaha tidak menarik perhatiannya, tapi aku tahu bahwa cepat atau lambat, ia akan menyadari bahwa aku sedang melakukan sesuatu yang tidak ia ketahui. Suatu malam, ketika aku sedang asyik menyelesaikan tugas kursusku, Mas Ali masuk ke kamar dan melihat layar laptopku. Ia mengernyit, lalu bertanya dengan nada meremehkan, "Kamu ngapain, Din? Desain-desain kayak gitu? Buat apa?" Aku menelan ludah,
mencoba menenangkan diri sebelum menjawab. Aku ikut kursus online. Jawabku pelan. Belajar desain grafis lagi. Mas Ali tertawa kecil. Tapi bukan tawa yang menyenangkan. Buat apa? Kamu pikir kamu masih remaja yang bisa main-main kayak gini? Udah jadi istri, Din. Ngapain buang-buang waktu? Kata-katanya menamparku. Tapi kali ini aku tidak langsung tunduk seperti biasanya. Ada sesuatu dalam diriku yang menolak untuk diam. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lebih tegas dari yang kuduga. Aku suka ini, Mas. Aku ingin melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Mas Ali menatapku seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Kamu sudah punya segalanya, Din. Kamu nggak perlu repot-repot kerja atau cari kesibukan yang nggak jelas begini. Fokus aja jadi istri yang baik. Aku ingin marah. Ingin berteriak bahwa menjadi istri yang baik seharusnya tidak berarti mengorbankan diri sendiri. Tapi aku tahu, Mas Ali tidak akan pernah mengerti. Ia selalu berpikir bahwa kebahagiaanku seharusnya berasal dari peran domestik, dari melayani suami dan memastikan rumah tetap rapi. Ia tidak pernah berpikir bahwa aku juga punya mimpi, bahwa aku juga punya keinginan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Malam itu, aku tidak banyak bicara lagi. Aku hanya menutup laptopku dan pergi tidur. Tapi hatiku tidak tenang. Aku tahu bahwa ini bukan sekadar tentang kursus desain grafis. Ini tentang bagaimana aku mulai mengambil kendali atas hidupku lagi. Aku tahu bahwa Mas Ali tidak akan pernah mendukungku. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangnya. Aku harus terus maju, dengan atau tanpa restunya. Beberapa minggu kemudian, aku mulai menerima proyek kecil dari teman-teman Asri yang mengetahui bahwa aku sedang belajar desain grafis. Mereka memberiku kesempatan untuk mendesain poster, logo, dan beberapa materi promosi. Rasanya luar biasa bisa bekerja lagi, meskipun hanya dari rumah, meskipun bayarannya tidak seberapa. Aku merasa seperti menemukan kembali bagian dari diriku yang telah lama hilang. Setiap kali aku menyelesaikan proyek, aku merasakan kebanggaan kecil dalam diriku. Aku mulai percaya bahwa aku masih bisa melakukan sesuatu yang berarti, bahwa aku tidak hanya sekadar istri seseorang, tetapi individu yang punya nilai dan kemampuan sendiri. Aku mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dari orang lain. Kadang, kebahagiaan sejati datang dari ketika kita mulai mencintai diri sendiri lagi. Perubahan dalam diriku tidak bisa lagi disembunyikan. Aku semakin sibuk dengan proyek-proyek desain yang mulai berdatangan, semakin sering tersenyum ketika berhasil menyelesaikan pekerjaan, dan yang paling kentara, aku mulai merasa hidup kembali. Namun, semakin aku menemukan diriku, semakin aku menyadari bahwa Mas Ali tidak menyukai apa yang ia lihat. Awalnya, ia hanya melempar komentar sinis setiap kali melihatku sibuk di depan laptop. "Kamu mulai aneh, Din," katanya suatu malam sambil melirikku dengan tatapan tak suka. "Dulu kamu gak pernah kayak gini. Dulu kamu tahu prioritas." Aku ingin bertanya balik, prioritas siapa? Karena yang selama ini kulakukan hanyalah mengikuti keinginan dan ekspektasi Mas Ali. Tapi aku memilih diam. Aku tidak ingin memulai pertengkaran. Namun, seiring waktu, ketidaksukaan Mas Ali semakin jelas. Ia mulai sengaja mengganggu saat aku bekerja. Tiba-tiba memanggilku hanya untuk meminta hal-hal sepele. Pernah suatu kali, aku sedang mengerjakan desain untuk klien pertamaku ketika ia datang dan mematikan lampu meja kerja tanpa peringatan. "Udah malam," katanya, bersandar di pintu kamar dengan ekspresi tidak peduli. "Kamu gak capek? Besok kan harus bangun pagi buat urus rumah." Aku menatapnya dengan bingung. "Mas, aku hampir selesai. Tinggal sedikit lagi." "Tinggal sedikit, tinggal sedikit," gumamnya, menirukan ucapanku dengan nada mengejek. "Udah deh, Din. Tidur. Pekerjaan kayak gini nggak akan ngasih kamu apa-apa." Darahku mendidih.
Tapi aku tahu berdebat dengannya hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Aku memilih menutup laptopku dan menarik napas panjang, menahan kata-kata yang ingin keluar. Malam itu aku tidur dengan dada sesak, menyadari bahwa aku kini tinggal dengan seseorang yang tidak bisa menerima kebahagiaanku jika kebahagiaan itu tidak berasal darinya. Hari-hari berikutnya, Mas Ali semakin menunjukkan ketidaksenangannya. Ia mulai mengomentari pekerjaanku setiap kali melihatku di depan laptop. "Kamu beneran ngerasa ini penting?" tanyanya suatu sore, melipat tangannya di dada. "Cuma desain-desain nggak jelas begini." Aku menggigit bibir, mencoba tetap tenang. "Mas, ini sesuatu yang aku suka. Aku nggak ganggu siapa-siapa, kan?" "Ganggu? Ya ganggu. Lah, kamu jadi sering sibuk sendiri. Jadi sering gak fokus ngurus rumah. Kamu mulai berubah, Din. Aku gak suka." Itu dia. Intinya bukan tentang desain grafis, bukan tentang pekerjaanku. Mas Ali hanya tidak suka bahwa aku mulai memiliki sesuatu yang bukan tentang dirinya. Bahwa aku mulai memiliki dunia sendiri. Sesuatu yang di luar kendali dan ekspektasinya. Aku ingin berkata padanya bahwa aku tidak akan pernah bisa kembali menjadi Dinda yang dulu. Bahwa aku telah menemukan bagian diriku yang telah lama hilang. Dan aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Tapi aku tahu Mas Ali tidak akan mengerti. Baginya, seorang istri seharusnya tetap berada di tempatnya. Melayani, mengikuti, dan mengorbankan dirinya demi rumah tangga. Pertengkaran mulai terjadi lebih sering. Aku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, selalu berhati-hati agar tidak memicu kemarahannya. Tapi semakin aku berusaha menghindar, semakin ia mencari alasan untuk menyalahkanku. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika aku sedang mengerjakan proyek besar. Ini adalah kesempatan yang sudah lama kutunggu. Sebuah proyek desain dari sebuah bisnis kecil yang ingin memperbaiki branding mereka. Aku merasa sangat bersemangat, merasa dihargai, merasa seperti akhirnya aku mulai membangun sesuatu untuk diriku sendiri. Namun, Mas Ali pulang dalam keadaan lelah dan kesal. Aku tidak tahu apa yang terjadi di tempat kerjanya, tapi aku tahu sejak ia masuk ke rumah bahwa suasana akan buruk malam ini. Ia melempar tas kerjanya ke sofa, menghela napas keras, lalu menatapku yang sedang sibuk di depan laptop. "Kamu lagi-lagi sibuk sama laptop itu?" tanyanya tajam. Aku menelan ludah. "Iya, Mas. Aku lagi ngerjain sesuatu. Ini penting." "Penting buat siapa?" "Buat kamu." Ia mendekat, lalu menatapku dengan mata penuh kemarahan. "Kamu sadar enggak, Din? Kamu udah berubah. Kamu bukan lagi istri yang dulu aku nikahi." Aku terdiam. Kata-katanya menusuk, tapi tidak seperti yang ia harapkan. Alih-alih merasa bersalah, aku justru merasa sadar akan sesuatu. Iya benar. Aku memang berubah. Tapi bukan karena aku ingin melawan atau menjadi istri yang buruk. Aku berubah karena aku akhirnya menemukan kembali sesuatu yang berharga. Diriku sendiri. Aku menarik napas dalam, mencoba berbicara dengan tenang. "Mas, aku cuma ingin melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Aku nggak mengabaikan rumah. Aku tetap melakukan tugasku. Tapi aku juga ingin punya sesuatu yang membuatku bahagia." Mas Ali tertawa sinis. "Kebahagiaan? Jadi aku nggak cukup buat bikin kamu bahagia?" Aku ingin menjawab, ingin berkata bahwa kebahagiaan seseorang tidak seharusnya bergantung hanya pada satu orang. Tapi aku tahu, tidak ada gunanya berbicara dengan seseorang yang hanya ingin menang. Malam itu, aku menyelesaikan pekerjaanku dengan hati berat. Aku tahu, situasi ini tidak akan membaik. Aku tahu, semakin aku berusaha menjadi diriku sendiri, semakin Mas Ali akan merasa terancam. Aku mulai memahami bahwa dalam hubungan ini, aku tidak pernah benar-benar diizinkan untuk menjadi diriku sendiri. Aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan?
Dan apakah layak mengorbankan diriku demi seseorang yang tidak pernah benar-benar melihatku sebagai individu, melainkan hanya sebagai bayangan yang seharusnya tunduk padanya? Di tengah semua konflik yang terjadi di rumah, satu hal yang membuatku tetap bertahan adalah dukungan dari Asri. Setelah pertemuan kami di reuni beberapa bulan lalu, ia menjadi salah satu orang yang paling sering menanyakan kabarku. Setiap kali aku merasa putus asa, setiap kali aku meragukan keputusanku untuk mengejar kembali impian yang pernah terkubur, Asri selalu ada untuk mengingatkanku bahwa aku berhak memiliki kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, saat aku merasa benar-benar lelah dengan pertengkaran yang semakin sering terjadi dengan Mas Ali, aku menerima pesan dari Asri. "Din, kamu ada waktu minggu ini? Aku pengen ngajak kamu ke tempat yang mungkin bisa bikin kamu lebih semangat." Aku ragu. Aku tahu Mas Ali pasti akan bertanya-tanya kalau aku pergi terlalu lama, dan aku tidak ingin memancing kemarahannya. Tapi di saat yang sama, aku merasa butuh udara segar, butuh sesuatu yang bisa mengalihkan pikiranku dari tekanan yang kurasakan setiap hari di rumah. Setelah berpikir sejenak, aku akhirnya membalas pesan Asri dan mengatakan bahwa aku akan datang. Ketika hari yang dijanjikan tiba, Asri membawaku ke sebuah kafe kecil di sudut kota yang terasa begitu nyaman dan penuh warna. Di sana, aku bertemu dengan beberapa orang yang ternyata adalah anggota komunitas desain grafis yang selama ini diikuti Asri. Mereka adalah orang-orang yang memiliki passion yang sama denganku, orang-orang yang tidak hanya memahami dunia desain, tetapi juga memahami perjuangan seseorang dalam menemukan kembali dirinya. Percakapan dengan mereka membuatku merasa diterima. Aku berbagi tentang perjalanan belajarku, tentang proyek-proyek kecil yang sudah mulai kudapatkan, dan tentang bagaimana aku harus melakukannya secara diam-diam karena tidak mendapat dukungan dari suamiku. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, dan beberapa dari mereka bahkan berbagi cerita serupa tentang bagaimana mereka harus menghadapi tantangan sebelum akhirnya bisa berdiri di atas kaki sendiri. "Dinda, aku ngerti banget perasaanmu," kata salah satu dari mereka, seorang perempuan bernama Lala yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia desain. "Aku dulu juga pernah ada di posisi yang sama. Aku menikah muda, mengorbankan impianku, dan menghabiskan bertahun-tahun hidupku hanya untuk menyenangkan orang lain. Sampai suatu hari aku sadar bahwa aku juga berhak untuk punya mimpi, berhak untuk bahagia." Aku menatap Lala dengan mata berbinar. Kata-katanya terasa begitu dekat dengan apa yang sedang kualami. "Terus gimana caranya kamu keluar dari situ?" tanyaku, penasaran. Lala tersenyum. Pelan-pelan, aku mulai membangun koneksi, mulai mengerjakan proyek kecil, mulai menghasilkan uang sendiri. Dan yang paling penting, aku mulai percaya bahwa aku pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku tahu nggak semua orang akan suka dengan perubahan yang aku buat, tapi pada akhirnya, ini hidupku. Aku yang harus menjalaninya. Aku terdiam, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam pikiranku. Selama ini, aku selalu merasa terjebak, selalu takut untuk mengambil langkah lebih jauh karena takut dengan reaksi Mas Ali. Tapi hari itu, aku mulai berpikir bahwa mungkin ada cara lain. Bahwa mungkin aku tidak harus selalu merasa sendirian dalam perjalanan ini. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih percaya diri. Aku mulai bergabung dengan komunitas desain mereka, mulai mengikuti diskusi-diskusi daring, dan bahkan mulai mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk mengembangkan kemampuanku. Asri adalah orang yang paling bersemangat melihat kemajuanku. "Aku bangga banget sama kamu, Din," katanya suatu malam saat kami berbicara di telepon. "Dulu kamu selalu ragu sama dirimu sendiri, selalu mikir bahwa kamu nggak bisa. Tapi lihat sekarang, kamu berkembang, kamu punya potensi besar. Dan yang paling penting, kamu mulai sadar bahwa kamu berhak untuk menjalani hidup yang kamu mau." Aku tersenyum kecil, meskipun hatiku masih sedikit bimbang. Aku tahu bahwa aku belum sepenuhnya bebas, bahwa masih ada tembok besar bernama Mas Ali yang terus menghalangi langkahku.
Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku memiliki sekutu. Aku merasa bahwa aku tidak sendirian. Malam itu, aku duduk di depan layar laptop dengan tangan gemetar. Jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Hari ini adalah pengumuman pemenang kompetisi desain nasional yang aku ikuti diam-diam. Aku masih ingat saat pertama kali membaca pengumuman lomba itu. Aku hampir tidak berani mendaftar. Aku takut kalah, takut hasil karyaku tidak cukup bagus. Tapi Asri dan teman-teman di komunitas desain terus mendorongku. Kamu harus coba, Din. Apa salahnya? Dan sekarang, detik-detik pengumuman tiba. Aku menatap layar dengan napas tertahan. Saat namaku muncul di daftar pemenang, aku hampir tidak percaya. Aku memenangkan kategori desain logo terbaik. Aku menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Ini adalah kemenangan pertamaku. Ini adalah bukti bahwa aku bisa, bahwa aku berbakat, bahwa aku tidak sekadar seorang istri yang hanya pantas berada di bayang-bayang suaminya. Aku ingin berteriak bahagia, ingin berbagi kabar ini dengan seseorang. Asri adalah orang pertama yang kuberitahu. Aku mengirim pesan singkat kepadanya, dan tidak sampai 1 menit kemudian, teleponku berdering. Dinda. Ya Allah, aku bangga banget sama kamu. Suara Asri meledak di telepon, penuh antusiasme. Aku terkekeh, masih sulit percaya. Aku nggak nyangka, Sri. Aku pikir aku nggak bakal menang. Jangan bilang gitu. Karya kamu bagus banget, Din. Aku udah bilang dari dulu, kamu berbakat. Sekarang dunia juga tahu. Aku tersenyum lebar, merasa dihargai dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Selama ini, aku selalu meragukan diriku sendiri. Tapi sekarang, aku memiliki bukti nyata bahwa aku mampu. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Begitu aku menutup telepon dan beranjak ke ruang tamu, aku menemukan Mas Ali berdiri di sana dengan ekspresi muram. Matanya tertuju pada layar laptopku yang masih menampilkan halaman pengumuman pemenang. Kamu menang kompetisi. Suaranya terdengar datar, nyaris tanpa emosi. Aku menelan ludah, mencoba mengatur kata-kata. Iya, Mas. Aku ikut kompetisi desain dan aku menang. Alih-alih bahagia untukku, Mas Ali justru mendengus kecil dan menyandarkan tubuhnya ke dinding. Cuma kompetisi kecil, sombong amat. Perkataannya menamparku lebih keras dari yang kuduga. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk, kecewa, sedih, dan marah. Aku ingin ia setidaknya mengucapkan selamat, ingin ia setidaknya menunjukkan sedikit kebanggaan. Tapi tidak. Baginya, keberhasilanku bukan sesuatu yang pantas dirayakan. Mas, aku mencoba berbicara dengan tenang, meskipun suaraku sedikit bergetar. Ini penting buat aku. Aku udah lama banget nggak merasa seperti ini. Aku merasa dihargai, merasa punya sesuatu yang aku banggakan. Mas Ali tertawa sinis. Kamu bangga cuma karena menang lomba desain? Itu bukan pencapaian, Din. Itu cuma main-main. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan rasa sakit di dadaku. Ini bukan pertama kalinya Mas Ali meremehkan sesuatu yang berarti bagiku. Tapi kali ini, rasanya lebih menyakitkan. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa memiliki sesuatu yang benar-benar milikku. Dan ia, dengan mudahnya, mencoba menghancurkan itu. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa dukungan di matanya, tapi yang kutemukan hanyalah penghinaan. Saat itu, aku menyadari sesuatu. Mas Ali tidak akan pernah mendukungku. Tidak peduli seberapa besar pencapaianku, tidak peduli seberapa keras aku berusaha, ia akan selalu melihatku sebagai seseorang yang harus tetap berada di bawahnya. Aku tidak menjawab lagi. Aku hanya berjalan melewatinya dan masuk ke kamar, menutup pintu dengan hati yang penuh luka. Tapi di balik semua itu,
Ada sesuatu yang lain, sebuah tekad yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku memenangkan sesuatu hari ini. Dan tidak ada seorang pun, bahkan Mas Ali, yang bisa mengambil kebanggaan itu dariku. Kemenangan dalam kompetisi desain nasional tidak hanya memberiku kebanggaan, tetapi juga membuka pintu kesempatan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah pengumuman pemenang, aku menerima email dari sebuah perusahaan periklanan ternama. Mereka tertarik dengan karyaku dan ingin menjadikanku bagian dari tim desain mereka. Aku membaca email itu berkali-kali, memastikan bahwa ini bukan sekadar ilusi. Mereka benar-benar mengajakku untuk bergabung. Perusahaan ini bukan sembarang perusahaan. Namanya sering muncul di majalah-majalah bisnis, dan banyak desainer bermimpi untuk bisa bekerja di sana. Tawaran ini terlalu besar untuk diabaikan. Namun, bersamaan dengan kegembiraan itu, muncul juga ketakutan. Aku tahu Mas Ali tidak akan menyukai ini. Selama ini saja ia sudah menentang kesibukanku dalam dunia desain. Bagaimana jika ia tahu bahwa aku berencana bekerja secara profesional? Aku bisa membayangkan ejekan dan kemarahan yang mungkin akan keluar dari mulutnya. Aku menceritakan ini kepada Asri saat kami bertemu di sebuah kafe kecil sore itu. Aku menunjukkan emailnya, berharap mendapatkan pandangan yang lebih objektif. Ya ampun, Din. Ini luar biasa. Kamu harus terima. Mata Asri berbinar penuh semangat. Aku tersenyum kecil, tapi kemudian menunduk. Tapi Mas Ali. Asri menghela napas panjang, lalu menggenggam tanganku dengan lembut. Din, sampai kapan kamu mau terus membiarkan dia menentukan jalan hidupmu? Ini kesempatan besar. Kamu sendiri yang bilang kalau kamu bahagia saat mendesain. Kalau kamu menolak ini cuma karena takut Mas Ali marah, kamu akan menyesal seumur hidup. Aku terdiam. Kata-kata Asri masuk ke dalam hatiku seperti air yang menyentuh tanah kering. Aku tahu ia benar. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Tapi keberanian bukan sesuatu yang bisa langsung muncul begitu saja. Aku masih terbelenggu oleh kebiasaan bertahun-tahun untuk selalu tunduk. Untuk selalu memastikan bahwa Mas Ali tidak merasa tersinggung atau terganggu oleh pilihanku. Malam itu, aku duduk di depan laptop, menatap email dari perusahaan tersebut. Aku menulis balasan, mengetik kata demi kata, lalu menghapusnya lagi. Aku ragu, takut, gelisah. Namun, di antara semua perasaan itu, ada suara kecil di dalam hatiku yang berbisik. Kamu bisa. Kamu layak mendapatkan ini. Akhirnya, dengan napas tertahan, aku mengetikkan jawaban. Aku menerima tawaran mereka. Beberapa hari kemudian, aku mengumpulkan keberanian untuk memberitahu Mas Ali. Aku memilih waktu yang tepat, menunggunya dalam suasana hati yang cukup baik. Saat ia duduk di ruang tamu setelah makan malam, aku mendekatinya perlahan. Mas, aku mau ngomong sesuatu, ujarku dengan suara hati-hati. Mas Ali melirikku sekilas tanpa mengangkat kepalanya dari ponsel. Apa? Aku menelan ludah. Aku dapat tawaran kerja dari perusahaan periklanan besar. Mereka lihat desainku dari kompetisi kemarin, dan mereka mau aku gabung di tim mereka. Aku berharap ia akan setidaknya bertanya lebih lanjut, menunjukkan sedikit ketertarikan. Tapi yang kudapat hanyalah dengusan kecil. Terus. Aku mencoba tetap tenang. Aku mau ambil tawaran itu, Mas. Ini kesempatan besar. Saat itulah Mas Ali akhirnya menatapku. Tatapannya tajam, penuh ketidakpercayaan. Jadi sekarang kamu mau kerja? Meninggalkan rumah? Ngurusin hal nggak penting? Hatiku mencelos. Aku sudah menduga reaksinya akan buruk, tapi mendengar kata-kata itu langsung dari mulutnya tetap saja menyakitkan. Ini bukan hal nggak penting, Mas. Ini karierku. Ini sesuatu yang aku suka dan aku bisa berkembang di sana. Jawabku, berusaha tetap tenang. Mas Ali tertawa kecil.
Nada suaranya meremehkan. Dinda, kamu itu istri. Tugas kamu di rumah, ngurus suami, bukan main-main sama desain yang gak ada gunanya. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku pecah. Semua rasa sakit, semua keraguan, semua ketakutan yang selama ini kupendam seperti berubah menjadi kemarahan yang selama ini tidak pernah kubiarkan keluar. Aku menatapnya lurus, tidak lagi takut. Mas, aku udah ngelakuin semua tugasku. Aku nggak pernah mengabaikan rumah. Tapi aku juga punya hak untuk punya kehidupan sendiri. Mas Ali mendengus. Kehidupan sendiri? Jadi sekarang kamu ngerasa aku ini beban buat kamu? Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Aku tidak ingin berdebat, tidak ingin bertengkar. Aku hanya ingin dia mengerti. Tapi aku tahu, itu tidak akan pernah terjadi. Malam itu, kami tidak berbicara lagi. Aku tidur dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan. Apakah aku bisa terus hidup seperti ini? Apakah aku harus terus mengorbankan diriku demi seseorang yang tidak pernah benar-benar menghargai siapa aku sebenarnya? Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Aku telah menerima tawaran kerja itu, dan tidak ada yang bisa mengubah keputusanku. Tidak lagi. Malam itu, rumah kami terasa lebih dingin dari biasanya. Sejak aku memberitahu Mas Ali tentang tawaran kerja yang kuterima, suasana menjadi lebih tegang. Ia jarang berbicara padaku, dan jikapun ia bicara, suaranya dipenuhi ketidaksenangan. Aku tahu ia marah, aku tahu ia merasa aku telah menentangnya, tetapi aku tidak ingin mundur kali ini. Ini adalah hidupku, dan aku berhak membuat keputusan untuk diriku sendiri. Namun, ketegangan yang membeku di antara kami akhirnya meledak pada suatu malam ketika aku menerima telepon dari pihak perusahaan periklanan yang mengundangku untuk datang ke kantor mereka guna menandatangani kontrak. Aku berbicara dengan perwakilan perusahaan di ruang tamu, berusaha menjaga suaraku tetap tenang dan profesional. Tapi Mas Ali mendengar semuanya. Begitu aku selesai dan meletakkan ponsel, ia menatapku tajam dari seberang ruangan. Jadi kamu beneran mau ninggalin rumah ini buat kerja? Suaranya dingin, hampir seperti ancaman. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, mencoba menahan emosi. Aku nggak ninggalin rumah ini, Mas. Aku cuma mau bekerja, seperti orang lain pada umumnya. Mas Ali mendengus sinis. Seperti orang lain? Dinda, berapa kali aku harus ngomong kalau kamu itu istri? Tugas kamu di rumah, bukan sibuk cari duit kayak laki-laki. Darahku mendidih mendengar kata-katanya. Aku sudah cukup lama bertahan dalam pernikahan ini dengan terus mengalah, terus menuruti keinginannya, terus meredam diriku sendiri. Tapi kali ini, aku tidak bisa lagi. Jadi menurut Mas, aku cuma pantas di rumah, nurut aja tanpa punya kehidupan sendiri. Suaraku mulai meninggi, sesuatu yang jarang kulakukan selama ini. Mas Ali bangkit dari sofa, langkahnya cepat mendekatiku. Ini bukan tentang kehidupan sendiri, Dinda. Ini tentang kamu yang gak tahu diri. Aku udah kasih kamu segalanya, tapi kamu malah mau jadi wanita karir. Ninggalin tanggung jawab kamu di rumah. Apa kamu gak lihat istri-istri lain? Mereka tahu tempat mereka. Kenapa kamu gak bisa kayak mereka? Aku menatapnya dengan mata yang mulai panas. Tahu tempat mereka. Aku tertawa kecil, getir. Maksud Mas, tahu tempat di bawah suaminya? Hidup cuma buat menyenangkan suami, gak boleh punya impian sendiri. Mas Ali mengepalkan tangan. Bukan begitu maksudnya. Tapi itulah yang terjadi, Mas. Aku tidak bisa lagi menahan emosiku. Selama ini aku selalu tunduk, selalu mengalah, selalu berusaha jadi istri yang baik. Tapi apa yang aku dapat? Mas nggak pernah menghargai aku. Mas selalu meremehkan aku. Bahkan saat aku menang kompetisi, Mas malah mengejekku. Matanya menyala karena amarah. Karena itu memang bukan sesuatu yang penting. Dinda,
Itu cuma lomba sepele, bukan sesuatu yang bisa kamu banggakan. Aku terdiam sesaat, merasa hatiku semakin hancur. Aku tahu Mas Ali tidak pernah mendukungku, tetapi mendengar kata-kata itu langsung darinya tetap saja menyakitkan. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari sedikit saja rasa empati di matanya, tetapi tidak menemukannya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan itu, Mas. Aku akan bekerja di sana. Wajah Mas Ali berubah, marahnya kini semakin nyata. Apa? Kamu bahkan gak minta izinku? Aku mendongak, menatapnya dengan penuh ketegasan yang bahkan aku sendiri terkejut bisa aku tunjukkan. Aku gak butuh izin untuk melakukan sesuatu yang baik untuk hidupku sendiri. Mas Ali meledak. Ia membanting gelas di atas meja hingga pecah berantakan. Kamu gak hormat sama aku, Dinda. Kamu istri aku, dan kamu gak bisa bertindak semaumu. Aku terkejut dengan kemarahannya yang begitu meledak-ledak. Tetapi, di saat yang sama, aku menyadari sesuatu. Ini bukan tentang aku tidak menghormatinya. Ini tentang bagaimana selama ini ia terbiasa mengontrolku. Dan sekarang, ia merasa kehilangan kendali itu. Aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi ingin mengalah. Aku memandangnya dengan tatapan yang tak lagi gentar. Aku lelah, Mas. Lelah selalu merasa tidak cukup baik. Lelah selalu diperlakukan seperti seseorang yang tidak punya hak untuk bermimpi. Aku akan bekerja. Dan kalau Mas nggak bisa menerima itu, maka mungkin kita harus bicara soal hubungan ini. Mas Ali terdiam, rahangnya mengeras. Ia tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. Tetapi aku tahu, pernikahan ini sudah lama kehilangan keseimbangannya. Aku sudah cukup lama berada dalam bayang-bayangnya, dan kini aku ingin keluar. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik menuju kamar, meninggalkan Mas Ali dengan kemarahannya sendiri. Malam itu, aku tidur dengan hati yang campur aduk, takut, lega, dan penuh dengan kesadaran bahwa pernikahan ini mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Pagi itu, aku duduk di depan meja rias, menatap bayanganku di cermin. Wajah yang dulu penuh keraguan dan ketakutan kini mulai menunjukkan kilauan kepercayaan diri. Aku mengenakan blazer biru tua, dengan rambut yang tertata rapi. Aku masih sulit percaya bahwa sebentar lagi aku akan muncul di televisi, menceritakan perjalanan hidupku. Stasiun televisi nasional mengundangku untuk menjadi narasumber dalam program yang membahas perempuan dan perjuangan mereka dalam mengejar mimpi. Kabar tentang kemenanganku dalam kompetisi desain dan keberanianku untuk melawan batasan yang dipaksakan padaku ternyata menarik perhatian banyak orang. Seorang produser menghubungiku, mengatakan bahwa kisahku bisa menjadi inspirasi bagi banyak perempuan lain yang mengalami hal serupa. Aku duduk di kursi ruang tunggu studio, mencoba mengendalikan debaran jantungku. Di sekitarku, para kru sibuk berlalu lalang, mengatur peralatan dan menyiapkan segalanya. Di hadapanku, seorang wanita muda yang mengenakan headset tersenyum ramah. Bu Dinda, 5 menit lagi kita mulai, katanya. Aku mengangguk, mencoba menarik napas dalam-dalam. Aku tahu bahwa ini adalah momen penting, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk semua perempuan yang pernah merasa terjebak dalam bayang-bayang orang lain. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka berhak untuk memiliki mimpi, untuk berjuang, untuk dihargai. Ketika akhirnya aku duduk di sofa studio, di hadapan pembawa acara yang tersenyum ramah, aku merasa semua perjuanganku selama ini berputar kembali di dalam pikiranku. Hari-hari penuh ejekan dari Mas Ali, momen-momen saat aku hampir menyerah, dan akhirnya, keberanian untuk mengambil kendali atas hidupku sendiri. Pembawa acara itu menatapku dengan penuh ketertarikan. Bu Dinda, kisah Anda sangat menginspirasi. Bisa ceritakan bagaimana awalnya Anda memutuskan untuk kembali mengejar impian Anda dalam dunia desain grafis? Aku menelan ludah, lalu tersenyum. Awalnya, aku ragu.
Aku takut. Aku sudah lama mengabaikan mimpiku karena merasa bahwa peranku sebagai istri harus selalu diutamakan di atas segalanya. Tapi kemudian aku sadar, aku juga berhak untuk memiliki kebahagiaan sendiri. Aku mulai belajar lagi, mengikuti kompetisi, dan akhirnya, aku berhasil menemukan kembali jati diriku. Pembawa acara itu mengangguk, tampak kagum. Tapi tentu saja, perjalanan ini tidak mudah. Anda menghadapi banyak tantangan, terutama dalam rumah tangga Anda, bukan? Aku menarik napas dalam. Ya, jawabku jujur. Suamiku tidak mendukungku. Dia menganggap apa yang aku lakukan tidak penting, bahwa seorang istri tidak seharusnya sibuk mengejar karir. Itu adalah masa yang sulit, karena aku harus memilih antara tetap berada dalam situasi yang menekan atau memperjuangkan diriku sendiri. Aku bisa merasakan atmosfer di studio menjadi lebih serius. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Aku tahu bahwa apa yang aku katakan mungkin terdengar berani, tetapi ini adalah kebenaran yang harus diungkapkan. Tapi pada akhirnya, aku memilih diriku sendiri, lanjutku. Aku memilih untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Dan aku ingin perempuan lain tahu bahwa mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Mereka punya hak untuk dihargai, untuk didukung, dan untuk memiliki kehidupan yang mereka inginkan. Tepuk tangan kecil terdengar di studio. Aku merasa lega, merasa bahwa kata-kataku telah menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya. Namun, ketika wawancara berakhir dan aku melangkah keluar dari studio, aku langsung merasakan ketegangan di udara. Ponselku bergetar tanpa henti. Puluhan pesan dan panggilan tidak terjawab dari Mas Ali. Aku tahu ia telah menonton siaran itu. Aku tahu ia tidak akan terima bahwa aku berbicara terbuka tentang hubungan kami di depan publik. Dan benar saja, begitu aku sampai di rumah, Mas Ali sudah menungguku di ruang tamu dengan wajah merah padam. Matanya penuh amarah. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Apa-apaan yang kamu lakukan di TV tadi? Suaranya tajam, menusuk seperti belati. Aku berdiri di depan pintu, berusaha tetap tenang. Aku hanya menceritakan pengalamanku. Pengalaman? Bentaknya. Kamu mempermalukan aku di depan semua orang. Kamu membuat aku terlihat seperti suami yang buruk. Aku menatapnya tanpa berkedip. Aku tidak menyebut nama siapapun. Aku hanya menceritakan kebenaran. Ia mendekat, ekspresinya semakin gelap. Kamu semakin kurang ajar, Dinda. Kamu benar-benar sudah berubah. Aku tersenyum kecil, tapi kali ini bukan senyum yang penuh ketakutan atau kepasrahan. Ini adalah senyum kemenangan. Ya, Mas. Aku memang sudah berubah. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku merasa kecil. Aku tidak akan lagi membiarkan seseorang mengontrol hidupku. Mata Mas Ali menyala penuh kemarahan. Aku bisa melihat bahwa ia ingin mengatakan sesuatu yang lebih tajam, lebih menyakitkan. Tapi kali ini, kata-katanya tidak lagi bisa menyakitiku. Aku telah memilih jalanku sendiri. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri. Dan aku tidak akan pernah kembali menjadi Dinda yang dulu. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap bayangan diriku di cermin. Wajahku tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mataku tidak lagi kosong seperti dulu. Aku telah sampai di titik ini, titik di mana aku harus memilih. Bertahan dalam pernikahan yang hanya membuatku semakin kehilangan diri sendiri atau melangkah keluar dan memulai hidup baru yang lebih baik. Setelah pertengkaran besar dengan Mas Ali usai wawancara televisiku, aku merasa seperti berdiri di tepi jurang. Aku tahu konsekuensi dari semua yang telah kukatakan di depan publik. Aku tahu Mas Ali merasa harga dirinya hancur, dan aku juga tahu ia tidak akan menerima ini begitu saja. Tetapi, yang lebih penting, aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku dihancurkan oleh pernikahan yang hanya memberiku luka.
Aku menunduk, memperhatikan cincin pernikahan di jariku. Benda kecil ini dulu adalah simbol dari kebahagiaan, dari harapan akan masa depan yang indah bersama Mas Ali. Namun, kini yang tersisa hanyalah beban. Aku membelai cincin itu pelan, lalu menghela napas panjang. Mungkin sudah waktunya melepaskan semuanya. Ketika aku keluar dari kamar, Mas Ali masih duduk di sofa ruang tamu. Ekspresinya gelap dan penuh kemarahan yang ditahan. Sisa gelas kopi yang tadi diminumnya masih tergeletak di atas meja. Setengah isinya sudah mengering. Aku tahu ia menungguku, menanti penjelasan atau permintaan maaf. Tapi kali ini, aku tidak akan memberikan keduanya. Aku ingin bicara, kataku dengan suara tenang. Mas Ali mendongak, menatapku dengan dingin. Akhirnya sadar juga kalau kamu sudah keterlaluan. Aku menggeleng, lalu duduk di kursi di depannya. Aku menatapnya, memperhatikan wajahnya yang dulu begitu kucintai, tetapi kini hanya memberiku luka. Mas, aku sudah memikirkan semuanya. Aku nggak bisa terus seperti ini. Matanya menyipit. Seperti ini bagaimana? Kamu sekarang sukses, terkenal, dan merasa nggak butuh suami lagi. Aku menahan diri untuk tidak terpancing oleh sindirannya. Bukan itu, Mas. Aku hanya merasa bahwa pernikahan kita sudah nggak sehat. Aku nggak bisa terus hidup dalam hubungan yang penuh dengan penghinaan, ejekan, dan rasa tidak dihargai. Ia tertawa sinis. Jadi kamu mau cerai? Aku menggigit bibir, menguatkan diri sebelum akhirnya mengangguk. Ya, Mas. Aku ingin kita berpisah. Sejenak, ruangan itu dipenuhi keheningan. Aku bisa melihat rahang Mas Ali menegang, matanya menyala dengan amarah yang sulit ia kendalikan. Ia mengepalkan tangannya, lalu berdiri mendekatiku. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Suaranya bergetar, bukan karena kesedihan, tapi karena ego yang terluka. Aku mendongak, menatap matanya dengan penuh keyakinan. Ya, Mas. Aku bisa. Dan aku akan. Ia menghela napas panjang, lalu menggelengkan kepala. Dinda, aku sudah memberimu segalanya. Aku memberimu rumah, makanan, kehidupan yang layak. Dan ini balasanmu. Aku merasakan dadaku sesak. Tetapi aku tidak akan mundur. Yang aku butuhkan bukan hanya rumah atau makanan. Mas, aku butuh dihargai. Aku butuh didukung. Aku butuh merasa bahwa aku adalah manusia yang berharga, bukan hanya istri yang harus selalu patuh tanpa suara. Mas Ali menatapku lama, lalu mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Jadi kamu lebih memilih pekerjaan daripada pernikahan kita? Aku menggeleng. Aku memilih diriku sendiri. Ia tertawa lagi, tetapi kali ini ada kepahitan di dalamnya. Kamu benar-benar sudah berubah. Aku tersenyum kecil. Ya, Mas. Aku sudah berubah. Dan aku nggak akan kembali menjadi Dinda yang dulu. Aku bangkit berdiri, berjalan ke arah kamar untuk mulai mengemas barang-barangku. Malam itu, aku tahu bahwa aku baru saja mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Meninggalkan Mas Ali bukan hanya tentang keluar dari pernikahan ini, tetapi juga tentang memilih kebebasanku, memilih hidup yang lebih baik, memilih untuk mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun. Aku tidak tahu apa yang menantiku di luar sana, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan koper di tangan dan hati yang penuh dengan ketidakpastian. Udara malam menyelimuti tubuhku, seolah mengingatkanku bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Aku tidak tahu kemana langkah ini akan membawaku, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali. Aku telah memilih jalan ini, dan aku harus menjalaninya dengan penuh keyakinan. Malam itu, aku menginap di apartemen Asri. Sahabatku itu langsung memelukku erat saat aku tiba di depan pintunya dengan mata sembab dan tubuh lelah.
Kamu sudah mengambil keputusan yang tepat, Dinda, bisiknya sambil menuntunku masuk. Aku duduk di sofa, menatap kosong ke arah dinding. Meskipun aku yakin bahwa meninggalkan Mas Ali adalah keputusan terbaik, tetap saja ada rasa perih yang mengendap di hatiku. Aku menghabiskan beberapa hari di apartemen asri, mencoba menata ulang hidupku. Pagi-pagi aku duduk di balkon, menyeruput teh hangat sambil menatap matahari terbit. Ada sesuatu yang menenangkan dari melihat langit berubah warna, seolah mengingatkanku bahwa setelah malam yang gelap, selalu ada cahaya yang menunggu di ujung sana. Aku mulai menyusun rencana. Aku harus mencari tempat tinggal sendiri, menata keuanganku, dan fokus pada karir yang baru saja mulai berkembang. Dunia desain grafis yang dulu hanya sekadar hobi kini menjadi satu-satunya tempat di mana aku bisa merasa bebas dan berharga. Aku mulai menerima lebih banyak proyek, membangun portofolio, dan bahkan mendapatkan lebih banyak klien dari berbagai perusahaan besar. Setiap kali aku menyelesaikan desain dan klien memberiku pujian, aku merasa seperti menemukan bagian dari diriku yang dulu hilang. Aku bekerja siang dan malam, bukan karena terpaksa, tetapi karena aku mencintainya. Di saat yang bersamaan, aku juga mulai terlibat dalam komunitas yang mendukung perempuan yang mengalami situasi serupa denganku. Aku mulai berbagi cerita, berbicara dalam forum-forum kecil, dan mendengar kisah-kisah dari perempuan lain yang juga berjuang untuk keluar dari hubungan yang penuh tekanan. Aku melihat pantulan diriku dalam mata mereka, takut, ragu, tetapi ingin bebas. Aku tahu bahwa aku tidak bisa menyelamatkan semua orang, tetapi jika ceritaku bisa memberi satu orang saja keberanian untuk melangkah, maka itu sudah cukup. Aku pun mulai terbiasa menjalani hidup sendiri. Aku menyewa apartemen kecil yang sederhana, tetapi cukup nyaman. Aku menata ruangan itu dengan warna-warna yang membuatku merasa hidup kembali. Biru laut, hijau daun, dan sedikit sentuhan putih bersih. Aku ingin tempat ini menjadi simbol dari awal yang baru. Tidak ada lagi dinding yang penuh dengan caci maki. Tidak ada lagi sudut-sudut yang menyimpan air mata. Hanya ada aku, dengan hidup yang sedang kurajut kembali. Tentu, tidak semuanya berjalan mulus. Ada malam-malam ketika aku merasa sendirian, ketika aku merindukan kehangatan yang dulu pernah ada. Ada saat-saat ketika aku bertanya-tanya apakah keputusanku sudah benar. Tetapi setiap kali pikiran itu datang, aku mengingat betapa aku dulu kehilangan diriku sendiri. Aku mengingat kata-kata kasar, ejekan, dan ketidakpercayaan diri yang menyelimutiku selama bertahun-tahun. Dan aku tahu, tidak ada jalan kembali. Suatu hari, aku mendapat undangan untuk berbicara dalam sebuah seminar tentang perempuan dan kemandirian ekonomi. Aku berdiri di panggung, menatap puluhan pasang mata yang menunggu kata-kataku. Aku menghela napas, lalu tersenyum. Dulu, aku berpikir bahwa menjadi istri yang baik berarti mengorbankan mimpiku, mengabaikan kebahagiaanku demi membahagiakan orang lain. Tapi aku salah. Seorang perempuan tidak seharusnya kehilangan dirinya sendiri demi siapapun. Kita berhak memiliki mimpi, berhak untuk dihargai, dan yang paling penting, berhak untuk memilih jalan hidup kita sendiri. Ruangan itu hening, dan aku melihat beberapa orang mengangguk pelan. Di barisan depan, ada seorang wanita yang tampak berkaca-kaca. Aku tahu, ia memahami apa yang aku maksud. Malam itu, aku pulang ke apartemen dengan hati yang lebih ringan. Aku duduk di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Aku sadar bahwa hidup baruku ini masih penuh dengan tantangan, tetapi aku juga sadar bahwa aku lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang hidup dalam bayang-bayang orang lain. Aku adalah Dinda, perempuan yang akhirnya menemukan kebebasan dan kebahagiaannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan kehidupanku terus berkembang. Aku semakin sibuk dengan karierku, menghadiri berbagai seminar, mendapatkan proyek-proyek besar, bahkan ditawari untuk menjadi salah satu direktur kreatif di sebuah perusahaan periklanan ternama.
Semua pencapaianku ini adalah hasil dari kerja keras dan keberanianku untuk meninggalkan masa lalu yang mengekang. Tapi yang lebih penting dari itu semua, aku kini hidup dengan tenang, bebas dari hinaan, bebas dari tekanan, dan yang paling utama, bebas untuk menjadi diriku sendiri. Namun, meski aku sudah melangkah jauh dari bayang-bayang Mas Ali, takdir ternyata belum sepenuhnya melepaskan namanya dari hidupku. Kabar tentangnya sampai ke telingaku, entah melalui teman lama atau sekadar obrolan yang kudengar di sebuah acara. Aku tidak lagi menyimpan dendam, tetapi aku tidak bisa menahan rasa penasaran tentang bagaimana hidupnya setelah perpisahan kami. Aku mendengar bahwa setelah aku pergi, Mas Ali mengalami banyak perubahan, bukan ke arah yang lebih baik, tetapi sebaliknya. Tanpa aku di rumah, hidupnya menjadi berantakan. Ia terbiasa memiliki seseorang yang mengurus segala keperluannya. Tetapi kini, rumah yang dulu kami tinggali berubah menjadi tempat yang tak terawat. Ia mulai sering pulang larut malam, kehilangan semangat kerja, dan karirnya pun perlahan meredup. Teman-temannya yang dulu sering ia banggakan ternyata tidak benar-benar peduli. Perlahan, satu persatu menjauh darinya. Tanpa istri yang bisa ia jadikan tempat melampiaskan emosinya, tanpa prestasi yang bisa ia sombongkan, Mas Ali mulai kehilangan pengaruhnya di tempat kerja. Ia yang dulu begitu perfeksionis dan mendominasi, kini menjadi pria yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Aku tidak merasa senang atas penderitaannya, tetapi aku juga tidak bisa menutupi kenyataan bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Apa yang dulu ia anggap sebagai kelemahanku ternyata adalah kekuatanku. Dan apa yang dulu ia anggap sebagai kekuatannya, ternyata hanyalah ilusi yang rapuh. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang rekan lama yang tanpa sengaja menyebut nama Mas Ali dalam percakapan. Kamu tahu, Dinda? Setelah kamu pergi, Mas Ali sempat mencoba menjalin hubungan dengan beberapa wanita. Tapi tidak ada yang tahan dengan sikapnya, katanya sambil tertawa kecil. Mereka bilang dia terlalu kasar, terlalu suka mengontrol, dan tidak bisa menghargai pasangan. Aku hanya tersenyum mendengar itu. Aku tidak terkejut. Aku tahu betul bagaimana rasanya hidup bersamanya. Bagaimana ia selalu merasa berhak untuk mengatur segalanya tanpa peduli pada perasaan orang lain. Beberapa bulan kemudian, aku tanpa sengaja bertemu dengannya di sebuah kafe. Saat itu aku sedang duduk menikmati kopi setelah menghadiri pertemuan bisnis. Aku hampir tidak mengenalinya. Ia tampak jauh berbeda dari pria yang dulu begitu percaya diri dan penuh arogansi. Rambutnya sedikit berantakan, matanya terlihat lelah, dan ada garis-garis di wajahnya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ia juga melihatku. Sejenak, mata kami bertemu, dan aku bisa melihat kejutan di wajahnya. Ia ragu-ragu sebelum akhirnya berjalan mendekat. Dinda, suaranya terdengar pelan, tidak lagi penuh dengan nada superior seperti dulu. Aku mengangguk, tersenyum sopan. Halo, Mas Ali. Ia menarik kursi di depanku tanpa meminta izin, sesuatu yang dulu pasti akan membuatku merasa kecil. Tapi kini, aku hanya mengangkat alis, menunggu apa yang ingin ia katakan. Kamu terlihat berbeda, katanya akhirnya. Aku tersenyum. Ya, Mas. Aku bahagia. Ia terdiam sejenak, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku dengar tentang kesuksesanmu. Kamu benar-benar berubah, ya. Aku mengangguk. Aku belajar banyak setelah keluar dari hubungan kita. Ia menundukkan kepala, lalu menghela napas panjang. Aku menyesal, Dinda. Mungkin aku seharusnya memperlakukanmu dengan lebih baik. Aku kehilangan banyak hal setelah kamu pergi. Aku tidak merasakan kepuasan mendengar kata-kata itu. Tidak ada lagi keinginan untuk membalas dendam atau melihatnya menderita. Aku hanya merasa lega. Aku pernah berharap ia menyadari kesalahannya. Dan sekarang, meskipun terlambat, ia akhirnya mengakuinya. Aku harap Mas bisa belajar dari semua ini,
kataku dengan suara lembut. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan pernah kembali. Ia menatapku lama, lalu tersenyum kecil, senyum yang penuh dengan penyesalan. Aku mengerti. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku mengambil kopiku, berdiri, dan meninggalkan kafe itu dengan langkah ringan. Aku tidak perlu menoleh ke belakang. Aku sudah menutup bab itu dalam hidupku. Mas Ali telah mendapatkan karmanya. Dan aku telah mendapatkan kebebasan dan kebahagiaan yang selama ini aku cari.